Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Haji Syafiuddin, yang kami hormati Al-Ustaz Muhammad Soleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama akan mendiskusikan tentang rukun agama sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di dalam wasiat renungan masa. Beliau membagi rukun agama itu ada 3 gitu. Mana dia? Yaitu Islam, iman, ihsan. Nah, jadi supaya kita tidak ngarang-ngarang pembahasan kita tentang rukun agama ini, di sini sudah dijelaskan di dalam buku Pendidikan Spiritual karangan Syed Hawa. Ini aslinya bahasa Arab tapi diterjemahkan. Jadi di dalam buku beliau, Syed Hawa menjelaskan apa sih yang disebut dengan Islam dan siapa sebenarnya ciri-ciri bagaimana kita beragama Islam, bagaimana kita beriman, dan bagaimana kita juga bisa menjadi orang yang baik atau ihsan, berbuat baik. Jadi beliau telah menjelaskan. Nah, di dalam buku beliau, Islam seperti yang dikemukakan oleh Ustadz Al-Banna adalah sistem yang sempurna yang mencakup semua fenomena kehidupan. Sudah sempurna sistem, Tuhan. Jadi sistem itu ya sudah terukur, terarah, sistemik, sudah punya struktur, sudah punya aturan-aturan tersendiri. Islam adalah sistem kenegaraan, kebangsaan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Islam adalah, jadi Islam ini kompleks sekali karena sistemik tadi itu sudah terstruktur sistem. Jadi Islam ini mencakup semua bentuk kehidupan. Jadi bukan hanya masalah sholat, bukan hanya masalah zikir, kalau bahasa kita bukan nunduk-nunggik doang. Tetapi Islam adalah moralitas, kekuatan, kebenaran, dan keadilan. Islam adalah peradaban, perundang-undangan, ilmu pengetahuan, dan hukum. Islam adalah materi dan kekayaan, atau usaha dan kekayaan. Islam adalah jihad, dakwah, militer, dan fikrah. Islam juga merupakan
akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya. Selanjutnya beliau Al-Banna mengatakan, kami sangat yakin bahwa Islam mengandung makna yang sempurna, mengatur semua sistem dan urusan kehidupan, memberikan jalan keluar dari semua hal, memberikan sistem yang tegas dan detail. Islam selalu memberikan solusi terhadap semua problema kehidupan dalam rangka memperbaiki manusia. Nah, jadi di sini kita memahami bahwa Islam ini mencakup semua bentuk kehidupan, mengatur, mengarahkan, membina, mengajarkan. Jadi apapun tentang kehidupan niki, baik itu masalah akidah, ibadah, muamalah, sosial, politik, kehidupan, dan semua bentuk kehidupan sudah diatur di dalam agama kita Islam. Kenapa? Inna dina indallah al-Islam. Jadi agama yang betul-betul diridhoi, diakui, satu-satunya adalah Islam. Nah, di dalam ajaran agama kita ini sudah ada acuan, referensi kita, sudah ada tempat kita berpijak atau kembali. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan kita ini kembali ke Islam. Tetapi dalam Islam itu kita memiliki kitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, maka Al-Quran dan Hadis ini adalah petunjuk. Nah, niki sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Niki Tuhan. Firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan merupakan petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi dalam firman Allah ini kita memahami bahwa apapun persoalan kita di dalam kehidupan ini, di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, kita kembali ke Islam. Artinya kita berusaha untuk merujuk, mencari panduan. Nah, misalnya Tuhan susah tentang istri, tentang keluarga, tentang masyarakat, atau mungkin tentang kehidupan Tuhan sendiri, baik itu zahir maupun batin, maka kita kembali ke Islam. Kita kembali ke ajaran Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatunya, semua bentuk kehidupan. Bahkan Al-Quran ini adalah petunjuk, hudan. Al-Quran ini rahmat. Kenapa menjadi rahmat? Karena ketika kita mengamal Quran, insya Allah, jadi cinta dan kasih sayang itu muncul. Rezeki itu akan kita dapatkan. Bahkan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Artinya kabar gembira itu, ya, kita diberikan, ya, berita gembira bahwa bagi orang betul-betul Islam, beriman, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini Islam. Nah, sekarang iman. Jadi yang namanya iman itu artinya yakin, percaya. Kita beriman kepada Allah, Rasulullah, para nabi, beriman kepada kitab, hari kiamat, dan sebagainya. Jadi kita beriman itu yakin, percaya tentang ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang sudah mengajarkan kepada kita harus yakin, harus beriman. Nah, tadi tidak cukup kita mengatakan kita ini beriman, Tuhan, beriman tapi tidak sholat. Ya.
beriman tetapi puasa. tidak puasa, tidak zakat. Kita beriman kepada Al-Quran, misalnya bahwa Al-Quran telah mengatur tataran sosial kehidupan manusia, tetapi kita tidak mau bermusyawarah, tidak mau silaturahmi, Tuhan, tidak mau bersatu, malah senangnya berpecah belah. Padahal sudah diajarkan di dalam Al-Quran supaya kita bersatu. Nah, kalau kita tidak bersatu berarti itu namanya tidak beriman. Artinya tidak percaya bahwa sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa wajib kita bersatu. Nah, kemudian ihsan. Ya. Jadi ihsan ini sebagaimana sering dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz, ya. Jadi supaya kita ini menyembah Allah, ya. Seolah-olah kita melihat Allah, gitu. Nah, akan tapi kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah melihat kita. Nah, itu dalam konteks makna yang sudah dijelaskan dalam al-hadis. Tapi makna ihsan secara letterlek atau bahasa hasanun kan, baik itu kan, bagus gitu. Makanya kita disuruh berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, supaya di dunia bagus, di akhirat pun bagus. Nah, jadi makna bagus ini, berbuat baik ini terhadap siapapun. Ya, misalnya kita baik di dalam hablum minallah kita, dan begitu juga baik di dalam hablum minannas kita. Hubungan kita kepada Allah bagus, begitu juga hubungan kita sama manusia bagus. Nah, inilah yang disebut ihsan. Nah, artinya tadi itu kalau kita misalnya menyembah Allah, ya seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah sudah pasti melihat kita. Nah, maka di dalam pembahasan lain, itulah yang disebut khusyuk. Kalau misalnya kita dalam sholat nih, doa lah. Jadi kadang-kadang Allahu Akbar bangkat lahi ini mah jangan anu neman lowong luwe si tingkat tuan utang kesusahan ingat. Wah, ingat beraya kira-kira lain masih bajang lagu nih. Mungkin jadi senina tuh anak. Puduan aja berbe. Pada doang deh. Allahu Akbar. Pertama jaga khusyuk. Setelahnya kita tidak khusyuk. Nah, padahal sudah dijelaskan niki. Dua. Di dalam Al-Qur'an. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, lamun itu susah marah baru nun. Kalau kita susah, galau, sedih, tidak pernah tenang, maka kita disuruh untuk minta pertolongan kepada Allah, ya, dengan sholat dan sabar. Gampang sekali ini kita ucapkan, tapi sulit. Subhanallah. Pada mas persatuan ini Pak Guru murah tiur persatu. Sekat teman sih. Sekat. Sama persatuan Keluarga, ya. Sekat teman sih masa kedi-kedi. Apalagi persatuan umat Islam nih keluar di dunia ini. Sekat. Nah, maka siapapun ini, baik tua, bagai Tuan Sufi, dan siapapun kita harus tadi itu ila alal khosiin kan. Kalau dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar di dalam berjuang, maka di sini khosiinnya itu berjalan terus untuk selalu mengadakan menjadi mediasi kan, mediator kan, bagi islah lah begitu ya, harus silaturahmi, harus khusyuk. Dalam konteks itu kan harus kita fokus ya on the target kan. Fokus ke target begitu. Jadi kalau misalnya keluarga pecah, apalagi umat ini harus kita fokus.
Maka kalau kita mendapat persoalan, harus kita minta pertolongan lewat sholat dan sabar. Ya, makanya tidak dinamakan sabar kalau tidak sibrun, pahit, gitu kan. Buah pria saja, pria doang kan pahit. Nah, tapi mana di situ yang disebut tadi itu, yang khusyuk, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mana yang disebut orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang selalu ya menyangka, husnuzon, ya, yazunnuna, husnuzon, berbaik sangka bahwa mereka akan ketemu dengan Tuhan mereka. Kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka kembali. Mereka itu betul-betul merasakan bahwa mereka akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kuncinya. Tuhan, kita betul-betul berikhtiar, berusaha supaya kita merasa, betul-betul merasa bahwa kita ini akan kembali. Nah, buktinya banyak keluarga kita yang sudah meninggal dunia ini. Orang tua kita, bapak kita, saudara kita di sekeliling kita. Nah, kalau kita tidak merasa, ya betul-betul tadi itu bukan khusyuk jadinya kan. Nah, mungkin nanti kita diskusi nih dari pembahasan yang tadi. Kira-kira mungkin kita perlu membahasnya, terutama masalah Islam, masalah iman. Sila kira-kira Nabi, kebingungan kita lah begitu terkait pembahasan kita ini. Doa, Ale. Begini Pak Guru, kita kan sering mendengar kata Islam, tapi siapa sih Islam? Apa sih Islam itu sesungguhnya? Islam yang sesungguhnya. Nah, jadi sesuai dengan pembahasan tadi itu oleh Syekh Al-Banna. Nah, jadi sangat kompleks sekali Islam ini. Ya, kalau secara literatur bahasa kan selamat artinya Islam. Selamat. Ya, kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan. Nah, Islam itu keselamatan. Nah, kalau kita Muslim berarti orang yang selamat. Gitu. Kalau kita sekarang ini beragama Islam berarti kita golongan orang-orang yang selamat. Gitu kan. Nah, tetapi pertanyaannya lagi, bagaimana kita bisa selamat kalau Islam kita hanya Islam KTP? Harus jadi selamat. Harus doa. Islam itu dagu, ndek terbekewa. Ndek terbekewa, masya Allah. Benar beda dah. Aku jadi dengan Islam, dagu pegawai Islam dia tegawe. Sesama saudara tidak saling sapa ya. Semata senina dia kayaknya. Sendiri atau sendiri itu nih. Iya, mengaku salah sendiri ya. Sebagaimana di dalam wasiat niki tua kan. Ya, wahai anakku kan. Ya, bila anakku mengingat diri, mengingat NW, mengingat ilahi, pasti menangis sepanjang hari, pasti mengaku salah sendiri. Ayer benar. Ya, jadi di sini memang sudah ajaran Bapak Mose. Jadi lebih baik kita kalau kita mengingat diri, ya bolehlah kita kritisi orang kan. Ya kan boleh kita amar ma'ruf nih kan. Nah, boleh. Tapi jangan kita ponis orang selamanya akan seperti itu. Padahal kita juga seperti itu kan. Maka ingat diri dulu. Nah, mengingat NW, mengingat ilahi. Nah, konteksnya ke NW-an nih. Jadi kalau kita mengingat NW, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kaitannya dengan umat sekarang atau warga Nahdlatul Wathon yang sepertinya ini klaim masyarakat, dan mungkin ini fakta dan data kita rasakan. Ada istilahnya persatuan secara totalitas itu belum terjadi.
Nah, memang secara Islam pun sulit gitu kan, yang totalitas. Tapi minimal lah, mari kita mengingat NW kan begitu kan. Nah, bahwa NW ini bisa jaya kalau kita bersatu gitu kan. Nah, apalagi mengingat Allah kan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an begitu. Nah, maka kalau kita mengingat diri, mengingat NW, mengingat ilahi, mengingat Allah, maka di situ pasti menangis sepanjang hari. Kira-kira Putuan sudah nggak nangis masalah kejadian fakta sejarah, misalnya dulu tiang ya termasuk pelaku sejarah waktu itu kelas 2 MAK Putuan, tragedi itu. Nah, sampai sekarang belum kita ini secara tidak mengklaim ini kita sendiri ini belum secara kompak utuh bersatu sepanjang zaman sesuai yang diharapkan oleh guru besar kita begitu. Nah, maka di sini solusinya bagaimana? Ya mengaku salah sendiri gitu kan. Tapi kenapa kita ini tidak mengaku salah sendiri Putuan? Ya misalnya ada klaim bahwa saya paling benar, saya paling sah, kita paling benar, kita paling sah. Nah, kenapa? Ya karena tadi itu ya belum menangis sepanjang hari tentang kejadian ini gitu. Nah, kalau kita menangis sepanjang hari terhadap keadaan NW begitu kan, ya tentunya kita berusaha begitu untuk bagaimana berbuat sesuai dengan bakat dan bidang kita masing-masing Putuan. Nah, maka solusi persatuan itu sebenarnya mengaku salah sendiri. Nah, baru bisa mengaku salah sendiri kalau menangis sepanjang hari. Nah, baru bisa menangis sepanjang hari kalau kita mengingat diri, mengingat NW, mengingat ilahi. Nah, begitu. Nah, kalau belum seperti itu, nggak bisa juga. Gitu. Nah, ini termasuk juga pembahasan Islam, termasuk iman, termasuk ihsan. Nah, begitu. Nah, kira-kira Putuan bagaimana, Niki? Apa tanda-tandanya orang baru bisa dikatakan orang beriman? Kaitannya dengan tadi ya, jadi banyak katanya Islam, saya beriman, tapi contoh dalam sosial saja belum mau kompak. Kita tidak mau saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa misalnya kan. Nah memang apalagi dalam konteks sosial gitu. Jadi dalam konteks kehidupan pribadi saja sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman itu kadang-kadang sulit. Makanya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan siapa sebenarnya orang-orang yang betul-betul beriman, Tuhan. Nah, jadi Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, jawaban tadi itu Putuan langsung dijawab oleh Al-Qur'an. Sudah ada. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah baca Quran. Ketika kita susah, jarang kita baca Quran kan. Nah, sudah dijelaskan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ya, orang yang betul-betul beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, tatkala nama Allah disebut wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Nah, makna gemetar itu bagaimana? Tertarik, tertegun, ada keinginan untuk melaksanakan perintah Allah. Misalnya azan kan, gemetar kita untuk sholat begitu kan. Misalnya orang menuntut ilmu di majelis ta'lim, gemetar kita ingin mengaji. Orang baca Quran, gemetar ingin membaca Al-Quran. Orang dalam gotong royong, gemetar ingin gotong royong. Nah, artinya dengan mengingat Allah itu, maka perintah Allah itu akan kita laksanakan. Sebaliknya, dengan mengingat Allah itu, larangan Allah kita akan hindarkan. Seperti katanya Paman tadi, bahwa kita kadang-kadang Islam, tapi terkadang-kadang dalam keluarga berpecah belah. Dalam masyarakat kita berpecah belah, tidak mau kompak. Banyak sekali pendapat-pendapat yang itu menimbulkan perpecahan. Nah, ya ini kita semua alami ini. Makanya kita mengaku salah sendiri dan menyadari dan berusaha untuk memperbaikinya begitu. Nah,
Kemudian wa iza tuliyat ayatuhu wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang yang betul-betul beriman itu adalah apabila dibacakan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat itu artinya tanda-tanda. Nah, atau ayat-ayat yang dalam Al-Quran termasuk. Nah, tanda-tanda alami tersurat dan tersirat ini seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, atau ada pohon, ada gunung, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Zadathum imana, akan bertambah imannya. Nah, kira-kira kita ini mungkin jarang merenung tentang kenapa ada matahari, kan? Kenapa ada bulan? Kenapa ada bintang? Kenapa kita tiba-tiba lahir, Putua? Ini kadang-kadang kita jarang. Okay. Jarang saya pikiran itu betul, Pak Guru. Kedua saya ini pikiran itu betul. Lebih persatuan, lebih kekompakan, jarang. Sakit dua sampai di pikiran. Dua kan ada dunia dunia. Kita. Iya atas tak apa lain iya tak cerita gitu kan. Ya atas ya tak atas tak iya ita gitu. Nah, ya termasuk tadi itu. Nah, tapi ketika misalnya ayat Al-Qur'an dibacakan dalam konteks persatuan, misalnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Nah, ini kalau dibacakan ini misalnya malu kita. Ya, ini jangan kita memponis orang, kita saja ini sudah berpecah belah dalam keluarga. Apalagi di umat yang sangat luas, besar begitu, banyak orang. Tapi mari kita kembali seperti tadi, seperti pertanyaan Putuan itu. Betul-betul menjadi orang yang beriman. Nah, ketika ada bacaan tadi itu dibacakan kepada mereka, kepada kita misalnya, tanda-tanda tadi itu ayat-ayat Al-Quran, maka kita itu bertambah imannya. Tetapi ini kita semakin pecah. Berdua semakin pecah kita ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah harus kita perbaiki dari diskusi kita. Karena ini ada Al-Quran kan, ada Al-Hadis, pembahasan para ulama begitu kan. Nah, mana lagi orang yang betul-betul beriman, perspektif Al-Quran. Nah, jadi orang yang beriman itu alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang mendirikan. Nah, searah mendirikan niki ja. Doa yang namanya mendirikan itu ya tegak teguh begitu kan. Teguh pendirian gitu. Artinya tetap melaksanakan sholat dan menafkahkan harta benda kita gitu kan. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita nafkahkan sebagiannya begitu. Nah, ini tanda orang beriman ini. Jadi kalau pelit berarti belum beriman. Kalau malas sholat tidak beriman. Nah, ini sudah pembahasan banyak lah. Sekarang ini kita dengar pembahasan tentang tarekat, marifat, tapi tidak sholat, berarti tidak beriman. Gimana ini tua pelongo di masyarakat? Banyak kan? Banyak. Sudah pembahasannya marifat. Dia pun dan ketahu. Sholat tidak. Jari-jari si angan sih doh. Nah, berarti belum beriman. Nah, makanya janganlah kita terlalu pintar sudah. Yang penting kita sholat sudah. Nanti pembahasannya marifat, tapi tidak sholat kan berarti belum beriman namanya. Nah, mana lagi orang yang beriman? Jadi lanjutan ayat surat Anfal tadi itu dari ayat 2 sampai 4 niki. Ya, yang disebut orang yang beriman itu ya. Yang tadi itu sudah dijelaskan kan. Nah, di sini sudah ada pembahasan tentang itu. Nah tadi klaim atau kriteria orang beriman itu
Jadi sudah jelas. Ya. Ulaika hum, ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Penjelasan Al-Qur'an. Lanjutan ayat tadi surat 4. Merekalah orang-orang yang betul-betul beriman. Nah, atau mukmin sejati, haqqo. Haqqo, sebenar-benarnya. Betul-betul orang yang beriman. Nah, maka orang yang betul-betul beriman tadi itu yang bergemetar hatinya ketika dibacakan ayat Al-Quran, bertambah imannya, selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, menafkahkan, berimpak. Kemudian tadi itu ada kelupaan tadi, zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu tadi ketinggalan tadi ayatnya. Nah, termasuk orang yang beriman juga. Jadi orang-orang yang tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tawakal. Segala bentuk urusannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pepatah mengatakan ikhtiar dulu baru tawakal. Nah, jadi berusaha dulu baru tawakal. Nah, maka mereka lah ini yang ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang yang betul-betul beriman, akan diberikan ganjaran lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan derajat, tingkatan, kedudukan, ya. Lahum darajatun inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratu wa rizqun karim. Dan mereka akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, mungkin iya jaga tua nih sebabnya kita belum betul-betul menjadi orang yang beriman. Kadang-kadang kita susah. Kan tadi kita akan diberikan rezeki, warizqun karim kan? Berbutuhan. Ya, rezeki yang mulia. Nah, jadi rezeki yang mulia itu artinya walaupun sedikit tapi cukup. Nah, itulah rezeki mulia. Sekarang kaya tapi susah butuhan kan? Nah, buktinya butuhan walaupun mengatakan miskin tapi masih sehat. Alhamdulillah. Nah, inilah yang disebut rizqun karim. Nah, jadi kita dapatkan derajat, kemudian kita dapatkan ampunan, kemudian rezeki yang mulia. Berarti iman kita belum kuat. Belum kuat. Berarti tidak teman tegak teguh dia. Belum tegak teguh. Islam seni. Ya. Berarti tidak teman tahu jauh bahasa Bapak Maulana Syekh nggih. Suruh terkena iman takwa pada tegak iman dia anda bahasa enggak. Nggih. Kalau teman tahu jalan ngajarin. Belum sempurna. Belum sempurna. Apa ya anyway, Tuhan masih ingat? Pokoknya Pokoknya iman dan takwa. Nah, itu. Ada doang anyway dekondet iman takwa jadi Pak. Belum. Ya satu kasus saja kita masih berpecah belah. Unin doang masih. Nah, oleh karena itu jadi mari kita berusaha dari pembahasan tadi itu yang namanya iman takwa. Ini kan iman takwa ini hasil dari orang yang berislam kan. Orang betul-betul Islam gitu. Jadi pasti orang betul-betul Islam itu beriman dan bertakwa begitu. Nah, terus nih Pak Guru. Di kedua nih Pak Insol masih tetap ya dong bahas masalah iman ya. Pokoknya anyway. Iman dan takwa. Lalu nyata sampai saat ini persatuan emah. Nah, itulah kita doakan. Nah, ini ikhtiar kita sebagai masyarakat. Ya, orang bawah kita hanya bisa berdoa dan berusaha gitu kan. Ya, semoga kita semua ya, bukan saja Umi, bukan saja para tokoh, para pemimpin, pemerintah, semuanya kita berusaha. Kita berikhtiar, minimal kita berusaha di dalam lingkungan masyarakat kita, kompak, utuh, tegak teguh, bersatu sepanjang zaman. Nah, adapun beliau-beliau kita serukan juga, kita doakan supaya antara ulama kita dan umarok kita, jadi pemimpin-pemimpin kita supaya bersatu, sebagaimana harapan Bapak Syekh, yaitu kompak, utuh, tegak, bersatu sepanjang zaman. Sudah tidak ada perdebatan yang lain.
Begitu juga umat Islam sedunia, kita berdoa supaya selalu bersatu. Nah, insya Allah kalau sudah umat Islam ini bersatu, insya Allah jayalah Islam. Kalau sudah jaya, nah namanya kita diselamatkan. Islam itu kan keselamatan. Selamat terjadi. Tidak ada fitnah, sudah tidak ada. Terus su'zon tidak ada, dendam, dengki, amarah, apalagi peperangan sudah tidak ada. Secara internasional coba kita lihat, coba perang antara Turki, ya Suriah, Irak, Arab Saudi dan sebagainya ini kan sesama Islam kita ini perang. Di Indonesia ini belum juga, selalu saling musuhi semua ini. Saling memusuhi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, walaupun dari diskusi kita ini kita hanya bertiga, ya, mari kita berdoa, insya Allah. Walaupun kita kecil, ketika kita ikhlas mendoakan beliau-beliau supaya bersatu kompak utuh, insya Allah akan makbul gitu kan? Insya Allah. Kenapa? Wa iza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Tapi apa syaratnya? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Nah, syaratnya minimal kita serukan. Nah, lewat apa saja gitu ya, sesuai dengan bakat kita. Kita serukan persatuan, kekompakan. Kita serukan pokoknya pokok iman dan takwa. Jadi baru yang dikatakan betul-betul kalau beriman dan bertakwa. Nah, baru dikatakan betul-betul contohnya satu saja ajaran seperti apa yang dikatakan dibahas oleh Bapak Maulana Syekh di dalam wasiat ya, yang sering kita diskusikan itu, anakku kalian ku amanatkan membela teguh Nahdlatul Ulama kompak utuh sepanjang zaman, iman takwa diperjuangkan. Nah begitu. Aduh, siang dan malam ayahanda menyeru dan mendoakan untuk bersatu. Tapi Ananda selalu membantu menanam biji di atas batu. Jadi mari kita semua ya, kita harapkan juga kepada beliau-beliau para pemimpin kita supaya berseru untuk persatuan ini, supaya kompak. Ini adalah harapan Bapak Maulana Syekh yang beliau mengatakan siang dan malam ayahanda menyeru dan mendoakan untuk bersatu. Nah, supaya terjadi ini, jangan kita menanam biji di atas batu lagi. Ya, ini kita harapkan kepada para pemimpin, para tokoh untuk mengajak kita yang rendah, kita yang masyarakat awam ini, umat Islam ini supaya bersatu. Nah, ketika kita bersatu, insya Allah disitulah wasiat Bapak Maulana Syekh yang beliau mengharapkan, berdoakan siang dan malam itu terwujud. Nah, sekarang kalau kita tidak bersatu, sila, berarti harapan ini memutuskan harapan Bapak Maulana Syekh jadinya kan. Sila kita masyarakat awam dua, gimana kira-kira? Enggak. Dilanggar wasiat lah ini bersopot. Langgar. Makanya mari walaupun kita bodoh-bodoh sila sudah. Enggak, tiang pun sudah lo, tiang berdoa nih. Malah nangis tangan dah, Pak Guru. Tuhan. Sampai kejadian ini dah. Mungkin terdoa kan di tenue ini dah. Belum kita bersatu. Belum kita bersatu. Nah, tapi lewat inilah kita, ini suara nurani kita lah. Jadi supaya doa beliau siang dan malam ayahanda menyeru dan mendoakan untuk bersatu itu makbul. Mari kita bersama-sama bersatu. Selalu mendiskusikan ajaran-ajaran beliau. Jangan kita bosan, Tuhan. Sekali, dua kali, sampai 1000 kali kita bahas. Mana saja yang kita hafal, mana saja yang pernah kita ingat. Apalagi Pelongo dulu langsung ngaji sama Bapak Maulana Syekh. Pelongo juga kita semua pernah mengaji begitu. Nah, mari kita berdoa supaya pertama ya kesimpulannya niki, diskusi kita niki, kesimpulannya supaya kita betul-betul beriman, bertakwa, betul-betul kita bisa ihsan gitu ya. Bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian ciri khas tadi itu supaya kita ini sekarang ini menguatkan diri seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran tadi itu. Pertama, jadi
supaya kita dekat, zikrullah. Kalau ada yang menyebut nama Allah, hati kita gemetar. Nah, tapi kalau kita ndak latihan selalu dawamu zikri atau berbicara tentang agama, gimana gemetarnya begitu kan? Semakin gemetar untuk hal-hal yang lain jadinya kan. Nah, kemudian ketika ayat-ayat Al-Quran dibaca itu, jadi nama Allah disebut, ayat Al-Quran dibaca, bertambah iman kita. Kemudian kita berusaha untuk meningkatkan sholat kita, baik sholat wajib maupun sunnah. Kemudian kalau kita punya rezeki, mari kita sama-sama menafkahkan kalau ada rezeki kita, khususnya untuk perjalanan agama, Putuan. Jadi bukan ke masjid saja, bukan ke madrasah saja, untuk pergerakan, untuk membantu siapa yang berjuang, serahkan. Ini rezeki yang ada berapapun sangat bermakna. Nah, kemudian ya wa ala rabbihim yatawakkalun tadi belum. Ya, jadi mari kita serahkan apapun ikhtiar kita untuk agama ini, jihad kita untuk agama ini, mari kita serahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita, kemudian memberikan kita taufik, hidayah, inayah, pertolongan, petunjuk, bantuan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, masyarakat kita, umat ya Islam, khususnya warga Nahdlatul Wathon, selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kompak, utuh, tegak bersatu, dan mudah-mudahan kita ngiring para nabi, para rasul, para aulia, para ulama, para sahabat, khususnya ngiring guru besar kita Al-Maghfurullah, pahlawan nasional, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca salat Nahdlatul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian diskusi kita, dan khususnya bagi pemirsa dan kita semua mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan dalam kita berbahasa, diskusi, dan terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.